Iya, beri tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Acara yang luar biasa dan jangan lewatkan. Ya, ada begitu banyak informasi yang tadi kita sudah dengar dan berharap kita semua tidak terlewatkan satupun supaya setiap kita bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan kita diberkati melalui setiap kegiatan atau acara-acara yang disediakan oleh gereja. Saya ingin mengajak kita sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Karena kami tahu semua ini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Dan saat ini kami perlu akan urapan Tuhan turun atas kami semua. Baik bagi hamba-Mu maupun setiap umat-Mu Tuhan. Supaya hari ini isi hati Tuhan boleh kami terima dan kami boleh mengerti. Dan bila Tuhan yang memperlengkapi setiap kami semua. Bahkan Tuhan menyempurnakan hamba-Mu Tuhan. Dari segala keterbatasan. Biar nama Tuhan ditinggikan pada malam ini. Dan kami serahkan sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Rancangan dan rencana Tuhan yang kami izinkan terjadi di rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali mau renungkan firman Tuhan yang di mana temanya masih tetap sama, reflecting the glory of God. Jadi memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita mau sama-sama terus belajar dari waktu ke waktu dengan tema yang terus masih sama. Supaya sebenarnya kita ini semakin hari semakin dibentuk seperti yang Tuhan inginkan ini. Karena Tuhan merindukan setiap kita menjadi alatnya Tuhan. Kehidupan kita boleh memancarkan akan kemuliaan Tuhan. Karena sebuah anugerah kalau kita boleh mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita boleh berbalik kepada Tuhan. Sebab tanpa kasih dan kemurahan Tuhan, semuanya juga tidak mungkin kita alami. Tapi semua terjadi karena kasih Tuhan atas hidup kita. Saat ini saya ingin ajak kita membaca ayat tema kita. 2 Korintus 3 ayat 18. Ayat ini terus kita dengar dan bila kita boleh benar-benar itu tertanam dalam hidup kita. Di sana dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari sini kita melihat bagaimana satu peristiwa yang dicatat oleh Paulus adalah sesuatu yang dahsyat buat setiap anak-anak Tuhan sesungguhnya. Sebab apa yang melatar belakangi ini sebenarnya Paulus sedang memberikan satu gambaran apa yang terjadi di perjanjian lama yang berbicara itu terjadi di perjanjian baru. Dan ada yang membedakan karena ketika di perjanjian lama bicara tentang hadirat Tuhan itu ada waktu-waktu tertentu di mana Musa waktu itu bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Tetapi ada waktu-waktu ketika itu pergi nggak bisa lagi. Tetapi kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan saat-saat ini sebenarnya kita dapat satu privilege di mana kita bisa mengakses untuk ada bersama dengan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Boleh dikatakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu kita bisa terus menikmati mengalami kasih Tuhan itu. Oleh sebab itu Paulus di sini mencatat bagaimana dikatakan kita akan mengalami yang namanya tanpa selubung, ya. Tanpa selubung itu dikatakan dan di sini dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Itu menggambarkan satu transformasi rohani di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam Kristus, yaitu orang yang berbalik kepada Tuhan. Di ayat 16-nya, itu Paulus menceritakan bagaimana bangsa Israel itu umat Tuhan. Ketika itu tertutup oleh selubung hatinya itu. Tidak bisa mengerti sekalipun dia baca kitab Musa. Nggak bisa mengerti karena ada yang menyelubungi. Tetapi ayat 16-nya dikatakan ketika berbalik kepada Tuhan.
maka selubung itu diangkat. Nah, kita bersyukur hari ini, saya percaya kita ada di tempat ini karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang sudah diangkat selubungnya. Seharusnya kita menjadi orang yang bisa melihat, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena anugerah Tuhan itu. Dan saya ingin mengajak kita terus memperhatikan bahwa bagaimana sesungguhnya kita ini bisa menjadi satu pribadi yang diubahkan tadi. Transformasi itu terjadi dari sesuatu yang mungkin berbeda tuh dengan yang baru. Ada sesuatu yang baru. Waktu lalu saya bicara soal metamorfosa atau yang dari ulat menjadi kupu-kupu. Tapi sesuatu yang baru ini bicara bukan bisa aja sesuatu yang tadinya ini menjadi sesuatu yang berbeda, tapi bisa juga sesuatu yang sama, hanya diperbaharui oleh Tuhan. Nah, hidup kita ini adalah hidup yang diperbaharui dalam hal apa sih? Dalam hal karakter kita diperbaharui, rohani kita diperbaharui menjadi sesuatu yang baru, yang dikatakan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan hidup kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi sesungguhnya kita perlu tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa Allah lah yang menentukan dari sejak semula bahwa kita nih ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Saya mau ajak kita baca Roma 8 ayat 29 sampai 30. Di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, membuat kita menjadi serupa seperti Kristus jelas adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Dikatakan Dia menentukan. Dari sejak semula itu setiap orang-orang yang dipanggilnya, yang dipilihnya, yang dibenarkannya itu. Bahkan dikatakan dimuliakan. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kita harus ingat bahwa menjadi Kristen itu bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi kita harus bisa menjadi orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk bisa seperti itu memang gak mudah, tapi kita percaya kita akan mampu. Dan ketika Tuhan mengatakan itu, bahwa Tuhanlah yang melakukannya di dalam kehidupan kita, Dia katakan juga di dalam Filipi bahwa apa yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia akan menyelesaikannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Jadi kita tahu bahwa anugerah yang Tuhan kasih kepada kita saat ini ya, kita menjadi bilangan anak-anak Tuhan. Kita masuk dalam kelompok orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan kita sedang berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Itu dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dikerjakan terus, disempurnakan terus. Kapan kita menjadi sempurna? Dikatakan ketika Tuhan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Yaitu ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagaimana Dia adanya. Dan saya percaya biar setiap kita hari ini mengizinkan Tuhan mengerjakan itu dalam hidup kita. Sebab sekalipun dikatakan Tuhan yang melakukannya, bukan berarti kita langsung ongkang-ongkang kaki, enak-enak aja, diam-diam aja, atau duduk manis tunggu Tuhan datang, kita diangkat gitu. Bukan, tetapi yang Tuhan mau apa? Kita mengerti bahwa untuk menjadi serupa dengan Kristus memang kita perlu yang namanya kuasa Tuhan, kuasa ilahi bekerja dalam hidup kita.
tetapi kita menyadari itu juga sekaligus menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita mau sama-sama mengingat ada satu ilustrasi yang pernah disampaikan di tempat ini oleh Pastor Billy. Jadi ternyata untuk bisa atau untuk mengalami yang namanya satu proses tadi, kehidupan yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kita perlu tinggal dalam hadirat Tuhan. Mungkin satu aja yang saya angkat hari ini untuk kita bisa sama-sama merenungkan secara sederhana. Untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, untuk bisa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Satu hal yang saya mau angkat adalah biar setiap kita boleh ada di hadirat Tuhan. Kita mau baca ayatnya dalam Mazmur 34 ayat 5 berkata, orang yang memandang kepadanya menjadi bersinar dan wajah mereka tidak merasa malu. Itu diambil dari terjemahan Alkitab yang terbuka, AYT. Kalau dari terjemahan yang kita pakai biasa, terjemahan baru, itu dikatakan tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri gitu. Nah, saya pakai yang ini karena saya ingin menunjukkan bagaimana kalau orang itu memandang kepada Tuhan, dia akan bersinar, dikatakan bersinar. Dan bahasa Inggrisnya di sana dikatakan they look to him and were radiant and their face will never be ashamed. Jadi ada satu hal yang menarik di sini, kata look to atau memandang itu bukan sekedar seperti kita tahu ya, oh memandang, oh ngelihat gini, bukan. Tetapi di situ punya arti yang lebih dari sekedar memandang itu sendiri. Dan kalau dari bahasa Inggrisnya look to itu ada salah satu artinya adalah depend. Ada ketergantungan. Dan memandang itu bicara soal fokus kepada Tuhan. Dan kita memperhatikan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang menjadi fokus kita. Jadi untuk bisa mengalami tadi, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena berbicara tentang kemuliaan Tuhan, gak bisa dipisahkan dengan yang namanya kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu ada karena hadirat Tuhan itu ada. Jadi biar kita kalau mau mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, biar kita boleh hadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita memandang kepada Tuhan. Dan di sana kita memperhatikan apa yang Tuhan mau. Kita memperhatikan betul-betul fokus kepada Tuhan. Dan kita dikatakan bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita gak bisa lepas daripada Tuhan. Makanya dikatakan itu kemuliaan yang semakin besar. Kenapa? Karena kalau kita melekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, dan terus memperhatikan apa yang Tuhan mau, kita itu dibawa terus semakin hari semakin besar. Kemuliaan Tuhan semakin nyata atas kehidupan kita. Dan itu bisa terjadi atas hidup kita semua. Saya mau dorong kita semua, mari kita sama-sama renungkan akan hal ini. Adakah kita, waktu-waktu kita gunakan untuk ada di dalam hadirat Tuhan? Karena ketika ada di dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan berkata muka kita menjadi bersinar. Wajah mereka tidak akan malu. Dikatakan ini benar-betul sesuatu yang berkat yang luar biasa buat setiap anak-anak Tuhan. Dan hasilnya tadi kita tahu bersinar, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan radiant, itu mempunyai arti sending out light. Boleh dikatakan memancarkan, mengeluarkan terang, shining atau glowing brightly. Glowing tuh kilau-kilau gitu ya. Dan bahasa gampangnya sekarang ini kinclong gitu. Wah, jadi kinclong. Muka kita bersinar
Ketika apa sih? Ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Tadi saya ingatkan ibu-ibu atau wanita nih ya, nggak perlu pakai kosmetik kalau mau kinclong. Masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Suami-suami bakal suka. Kalau yang pasangan juga akan semakin apet. Dan begitu juga tapi pria, supaya istri semakin sayang, harus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Akan bersinar, akan bercahaya. Dan saya percaya kita semua mau hidup di dalam berkat Tuhan ini. Tadi saya bilang saya ingat ilustrasi yang matahari, bulan, dan bumi gitu ya. Bagaimana bulan itu bisa menyinari bumi dari yang sisi gelap. Hanya bisa ketika dia menerima sinar matahari itu. Jadi berhadapan dengan matahari itu. Maka bulan itu memantulkan cahaya itu kepada bumi. Jadi kita juga diminta oleh Tuhan supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Biarlah kita ada di dalam hadirat Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, sehingga kita terima kehadiran Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu, dan kita mampu menyinari atau memantulkan sinar kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa kalau Tuhan berikan ini buat kita, karena kita tahu bagaimana peristiwa Musa ya di atas Gunung Sinai. Saudara tahu ceritanya kan ya, di mana hadirat Tuhan ada memenuhi gunung itu. Dan Musa ada di sana bersama dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Dan Musa terus mendengarkan perkataan Tuhan dan dia mencatat itu hukum-hukum yang Tuhan berikan di 2 loh batu itu yang kita kenal. Ditulis semuanya. Dan yang luar biasa dikatakan ketika Musa turun tanpa disadari ternyata muka Musa itu bersinar. Kita mau baca ayatnya. Dari Keluaran 34 ayat 28 dan 29. Di sana dikatakan begini, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dari sini kita lihat luar biasa. Tanpa disadari, mukanya Musa itu ternyata bercahaya dikatakan. Sampai kalau kita baca lebih lanjut, Harun nggak tahan melihatnya. Sehingga berbicara itu harus berbalik gitu, nggak berhadapan. Atau diselubungi mukanya. Dari sini kita lihat bagaimana orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan ada sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau saya boleh katakan hari-hari ini, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, sesuatu perubahan yang terjadi bukan mungkin bercahaya secara letterlek, wah muka kita jadi kayak lampu neon gitu. Enggak saudara. Tetapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Hidup kita pasti berbeda. Hidup kita ada sesuatu yang berbeda. Saya ingin sampaikan contoh-contoh sederhana di mana Tuhan bisa pakai seseorang yang melakukan hal-hal yang sederhana tetapi untuk sesuatu yang luar biasa, untuk sesuatu yang dahsyat. Ada seorang ibu yang udah putus asa hidupnya, yang dia mengambil keputusan saya mau mengakhiri hidup saya hari ini dari kesaksian yang dia sampaikan. Dia udah putuskan, saya mau bunuh diri aja hari ini. Mengakhiri hidup karena merasa tidak berarti di dalam hidup ini. Tapi waktu dia jalan, ada satu spanduk KKR, kebetulan ya gereja kita juga. Jadi KKR
Dia pikir nggak ada salahnya kalau saya datang dulu gitu ya. Akhirnya dia datanglah ke gereja. Dan ketika dia sampai di gereja, walaupun dia dalam keadaan yang lusuh karena dia udah hopeless, nggak punya harapan, dia udah mau bunuh diri gitu ya. Jadi keadaannya ya nggak terlalu layak lah, pakaiannya seadanya. Tapi yang luar biasa ketika dia masuk ke gereja itu, kalau kita kenal di sini host gitu ya, orang-orang yang menyambut dengan tulus, menyambut dengan sukacita, menyambut dengan keramahan. Ternyata hal sederhana itu yang orang lakukan, tapi kalau dalam kemuliaan Tuhan bisa menyentuh orang yang tadinya mau bunuh diri. Akhirnya dia ambil keputusan, saya enggak jadi. Karena ternyata hidup saya berharga. Ternyata ada orang yang mau memperhatikan saya. Ternyata masih ada yang peduli dengan saya. Akhirnya waktu kesaksian dia bilang, setelah KKR, Pastor, tadinya saya mau bunuh diri hari ini. Tapi gara-gara sambutan seorang di depan pintu sana, hari ini saya putuskan, saya enggak mau bunuh diri. Hidup saya berarti semua karena kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Semua karena pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya ibu ini pasti gak menyadari kayak Musa gitu. Gak menyadari ternyata ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia cuma memberikan senyuman, memberikan salam, menyampaikan sapaan, menyambut, ternyata itu powerful. Hal yang sederhana Tuhan bisa pakai. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai kita semua di tempat ini untuk jadi alat kemuliaannya. Satu lagi saya mau saksikan begini. Saya pun gak menyadari gitu ya. Kalau ternyata ketika setiap satu saat saya antar pulang pergi, tentunya anak sekolah begitu, kan parkir, hanya sekedar sapa, hanya sekedar bertanya, yang biasa, hanya dengan senyuman, yang contohnya apa kabar, gimana, kepada tukang parkir yang ada aja. Dan kadang-kadang udah makan belum, hal-hal sederhana, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Tetapi nggak tahu gimana mungkin dia cari tahu nih. Sepertinya buat dia ini ada yang berbeda dengan yang lain-lain gitu ya. Jadi mungkin tanya ke supir kalau saya pikir sih. Soalnya saya nggak pernah ngomong saya pendeta, tapi dia menghampiri saya dan istri saya. Dia bilang, Pak pendeta, loh tahu dari mana? Bisa minta waktunya nggak sebentar? Saya bilang oke, kita ngobrol ayo. Ya kita buka lah bagasi itu ya. Bagasi mobil itu menjadi satu tempat konseling di mana ternyata orang ini adalah orang yang dari Kristen tapi telah meninggalkan Tuhan karena pernikahan. Tapi saat konseling singkat itu membuat dia berbalik kepada Tuhan. Dia bilang saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hari itu di bagasi mobil itu terjadi KKR. Di mana seorang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa Tuhan kita. Dan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Tapi memang kita mesti belajar terus ada di hadirat Tuhan. Kita harus depend on Him. Atau bergantung kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Dan kita percaya Tuhan akan pakai kita dengan hal-hal yang sederhana. Saya percaya kita semua bisa dipakai, makanya mari berikan diri untuk melakukan hal-hal yang sederhana dulu aja. Nggak usah spektakuler yang besar-besar. Ternyata keselamatan jiwa orang yang dimenangkan tadi bukan karena KKR, bukan karena khotbah yang hebat, tapi ada yang karena sapaan, ada yang karena cuman perkataan biasa, tapi Tuhan ubahkan itu. Di tempat ini juga pernah ada seorang yang dari seberang nggak tahu dia datang, dia bilang saya datang ke sini diajak teman, tapi temannya nggak datang gitu, yang ngajaknya justru nggak datang. Dia bilang saya bukan orang percaya, bahasa saya ya, saya bukan orang percaya, boleh nggak saya masuk? Dia dalam kebingungannya, waktu itu dia tunggu di pos, temannya nggak ada gitu, tapi akhirnya dia masuk. Dia masuk, saya tanya, itu bisa masuk gimana? Ternyata ada seorang ibu lagi sibuk dengan satu gendong anak, satu tuntun anak. Ayo, mari kita masuk. Dia duduk akhirnya di posisi situ kalau nggak salah.
di daerah sana dan dia mengikuti ibadah. Dan ternyata orang ini menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kepada Tuhan. Hal sederhana yang dilakukan ibu ini juga, mungkin sibuk ya, ada anak gendong, kalau mau nggak peduli dengan orang, cuek aja lah, ya masuk aja kali. Tetapi ini nggak, diantar, dikasih tempat, didampingi. Saya nggak tahu ibu-ibu itu ada di sini nggak, karena dia cerita, saya nggak tahu yang mana ibunya. Tapi saya percaya kita semua bisa dipakai Tuhan, hal-hal yang sederhana ini, amin. Dan mari kita buka diri untuk dipakai Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu nyata atas hidup kita dan kita bisa terus berkembang di dalam kehidupan kita semakin besar. Nyata bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi saya juga ingin mengangkat satu hal yang kita perlu awas atau hati-hati. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau ada di dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang paling penting itu kan, ketika kita perhatikan perkataan Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, yang harus ada dalam hidup kita adalah apa sih? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak dalam KKR yang lalu-lalu, ada orang selalu datang, tolong doakan, ada nubuatan enggak, ada ini. Tapi pertanyaannya gini, kalau Tuhan kasih pernyataan, mau enggak dikerjakan gitu. Ada orang, kita tahu dalam Alkitab seorang anak muda datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana untuk bisa masuk kerajaan surga? Wah, Tuhan kasih itu hukum-hukum. Ternyata anak muda ini dengan bangga bilang apa? Itu semua sudah saya lakukan. Apalagi Tuhan, gitu kan. Tapi ketika dibilang pulang, jual hartamu, bagikan dan ikut aku. Enggak kedengaran lagi tuh ceritanya. Dia pergi dan tidak ada lagi dicatat dalam Alkitab. Berarti kan orang kadang-kadang bertanya bukan karena mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bertanya hanya karena dia tahu dia udah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia udah hebat gitu. Sehingga seperti waktu hukum-hukum itu disampaikan, dia bilang itu semua sudah aku lakukan. Tapi ketika dikasih yang lain, hilang. Nggak tahu kemana. Nggak ada lagi dicatat dalam Alkitab. Jadi hari ini kita mau belajar gini. Biarlah kita terus cari. Dan yang penting, hati kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada satu kasih yang timbul dari kita kepada Tuhan. Karena ketika kita semakin kenal Tuhan, kita akan semakin mengasihi Dia. Sehingga kita enggak sibuk dengan boleh atau enggak. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam kehidupan ini, boleh atau enggak, boleh atau enggak. Misalnya yang sederhana lah, boleh gak sih ngerokok? Banyak juga yang bertanya, boleh gak bercerai? Kalau kita bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan, saya percaya bukan lagi sibuk dengan boleh atau enggak. Tetapi kita akan sibuk karena kasih kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu sebenarnya yang harus terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangun kasih kita kepada Tuhan. Dan salah satu bahayanya adalah ada banyak penghambat ya. Tapi saya mau angkat satu aja. Satu aja, contohnya adalah Yunus. Bahayanya ada dendam, kepahitan, kebencian. Saya mau ajak kita sama-sama mengerti bagaimana cerita Yunus. Yunus diperintahkan oleh Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, yang seharusnya dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kenyataannya ketika diperintahkan ke Niniwe, dia malah lari ke Tarsis. Nanti kita tahu kenapa dia lari ke Tarsis. Sesungguhnya ada yang namanya kepahitan, dendam, kebencian. Karena suku Aryan ini sesungguhnya adalah orang-orang yang kejam. Ketika dia menguasai setiap kota, saat menguasai kota-kota atau tempat-tempat tertentu, dia sadisnya luar biasa. Ada yang dipotong lidahnya, ada yang dimutilasi sebelum dibunuh, macam-macam. Sehingga jahatnya luar biasa. Jadi Niniwe ini menggambarkan kejahatan yang luar biasa. Sehingga Yunus waktu disuruh, daripada memberitakan kabar untuk pertobatan begini, lebih baik dihancurin aja lah, lebih baik dibinasakan aja dah. Dia gak mau, dia pergi.
Tapi karena kasih Tuhan, Yunus itu kembali Tuhan temui. Kembali Tuhan hampiri. Dan Tuhan dealing di dalam perut ikan itu supaya dia kembali masuk dalam panggilannya. Akhirnya Yunus kembali ke panggilannya. Dia beritakan ini yang Tuhan mau. Bahwa dalam waktu tertentu akan dijungkir balikan. Niniwe akan dijungkir balikan. Dan yang luar biasa, akhirnya Niniwe bertobat. Mereka menyerukan puasa, sampai binatang pun ikut puasa. Dan ketika mereka berpuasa, mereka berharap kasih karunia Tuhan. Dan ternyata betul, Tuhan yang penuh kasih dan sayang itu membatalkan apa yang direncanakan itu. Malapetaka yang mau dilakukan itu. Dan saat itu ketika bangsa ini diselamatkan Tuhan, karena pertobatannya, Yunus marah. Yunus marah, saya ingin baca ayatnya dari Yunus 4 ayat 1 sampai 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu." Jadi Yunus marah. Ternyata dendam, kebencian itu menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti Yunus, justru dia lari dari panggilan. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, singkirkan segala penghalang yang ada, yang dapat menghalangi kita ada di hadirat Tuhan. Apalagi yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Singkirkan semuanya itu. Bangun kehidupan yang bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu, karena kasihlah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tanpa itu, semuanya menjadi berat. Tetapi karena kasih, kita dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak kita baca dari 2 Petrus 3 ayat 18. Sebab Tuhan inginkan kita ini bertumbuh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi di sini, untuk menjadi serupa dengan Kristus perlu yang namanya pertumbuhan iman. Kita diminta untuk bertumbuh di dalam kasih karunia, atau boleh dikatakan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Yaitu apa? Anugerah Tuhan yang telah memerdekakan kita, anugerah Tuhan yang telah membebaskan kita. Bukan merdeka untuk melakukan apa yang kita mau, semaunya kita, tetapi bebas melakukan apa yang Tuhan mau, karena tidak ada lagi ikatan, tidak lagi ada hambatan. Tuhan sudah bebaskan sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah kita hidup dalam anugerahnya, nikmati kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi biarlah kita boleh percaya, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat yang Alkitab katakan siapa? Yesus Kristus. Gereja ini berdiri di atas pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kita. Amin. Dan biar kita hari ini, mari sama-sama renungkan. Saya percaya kita semua bisa dipakai Tuhan dan izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, dalam keseharian kita, hidup kita sehari-hari. Kuasa Tuhan nyata, kemuliaan Tuhan nyata, menyinari orang-orang di sekeliling kita. Dimulai dengan hanya satu, hari ini kita ingat, masuklah dalam hadirat Tuhan. Dan kita pandang Tuhan, perhatikan kehendaknya, lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Singkirkan segala hal penghambat yang bisa menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tahu Tuhan akan pakai dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Amin. Saudara mau? Amin. Ya, kita bangkit berdiri, kita mau katakan lagu yang terakhir tadi. I exalt thee, atau kau kutinggikan. Kita mau tinggikan Dia pada hari ini sebelum kita menutup ibadah kita. Dan biarlah dengan penuh kebanggaan, Tuhan, aku meninggikan-Mu Tuhan.
Aku menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan pada kita semua anugerah yang besar sehingga kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam hadirat-Nya dan mengalami kepenuhan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. I extol Thee, I extol Thee, I extol Thee, O Lord, I extol Thee, I extol Thee, I extol Thee, oh Kau ku sembah, yes Lord, I sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah. Bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau dengar umat-Mu Tuhan yang menaikkan pujian dan menyembah Engkau hari ini. Yes. Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, amen, amen, Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan hari ini. 1-2 menit saja, gunakan, tinggikan akan Tuhan dari hati yang terdalam. Tinggikan dan agungkan Dia, muliakan Dia. Dia layak ditinggikan, anugerahnya besar atas kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory, Engkau layak Tuhan. Kami sembah Engkau, besar dan ajaiblah Engkau Tuhan, haleluya. Inna masyandana mayala bakasiri ala boyarasi, haleluya, haleluya. Agung dan mulialah Engkau Tuhan, haleluya. Yes Jesus, haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Yes Jesus, beracara di tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati kami. Biarlah hati kami terbuka
selubung yang menutupi kami terbuka karena anugerah Tuhan. Dan kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Di mana pesan Tuhan telah sampai pada kami Tuhan. Biar kami boleh terima. Dan kami mau Tuhan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan di mana hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang Tuhan boleh mendapatkan keselamatan, pertemuan dengan Tuhan. Mendapatkan anugerah dari Tuhan melalui kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Umat yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang mungkin saat ini sedang ada di dalam kebuntuan, masalah yang begitu berat, kesulitan yang begitu sangat menyulitkan kehidupan kita, seakan-akan tidak ada jalan. Tapi hari ini kita tahu ketika kita datang kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan, ketika kita memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan katakan maka hidup kita akan bersinar. Dan bahkan Tuhan katakan kita tidak akan malu, karena kemenangan menjadi bagian dari setiap anak-anaknya. Bagi setiap kita yang mempunyai beban yang begitu berat, saya percaya Tuhan mampu menolong kita hari ini. Dan sebelum pulang, taruh tangan kanan kita di dada kiri. Kalau kita punya beban dan pergumulan, kita datang kepada Tuhan bersama-sama dan kita mau berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anakmu Tuhan. Bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan, saat ini mereka dengan iman menaruh tangan mereka di dada mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mampu menolong mereka. Dan biarlah Tuhan hari ini adalah hari di mana mereka boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidup mereka boleh bersinar. Dan mereka tidak akan malu Tuhan. Mereka akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Dan kami percaya perjumpaan dengan Tuhan membebaskan kami. Dan biarlah Tuhan pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami dengan iman katakan bahwa kelepasan, kebebasan, pertolongan daripada Tuhan terjadi atas umat-Mu. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau dengan bersyukur, dengan percaya dan dengan iman bahwa ada berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Tuhan sediakan bagi kami, sebab kami hidup oleh karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan sebagai tanda dan bukti kita percaya. Ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kita umatnya. Dan kita percaya bahwa kita hidup oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-Mu dan berkati kami pada malam ini Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat kerajaan surga dicurahkan atas kehidupan-Mu. Dan oleh karena itu engkau dapat melihat dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam rumah tanggamu, bagi kesehatan-Mu, di dalam pekerjaan, usaha, dan apapun yang kau lakukan. Semuanya berhasil karena Tuhan menyertai-Mu. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersukacita dan bersyukur katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Happy Sunday. Sampai minggu yang akan datang. Puji Tuhan.